Saya melihat pertemuan ini syarat makna. Banyak hal. Menjelaskan bahwa Pak Jokowi masih di dalam kekuasaan yang sangat luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi dihormati oleh Pak Prabowo bukan main. Itu satu sisi yang perlu kita lihat. Nanti kita akan bahas betapa sisi-sisi lainnya mungkin juga bisa banyak. Apa pentingnya bagi calon-calon kepala daerah ini untuk berhadapan atau bertemu dengan Pak Jokowi? Mungkin Pak Jokowi termasuk yang ahli kalau bicara strategi politik karena dia memenangkan Pak Prabowo juga. Bahkan dugaan kami banyak faktor kecurangan di dalamnya. Masih melibatkan aparat ya dan segala macamnya. Pertanyaan besarnya kalau kita loncat dengan dikaitkan dengan kasus judi online yang menggunakan dana 280 triliun. 280 triliun bukan main. Apakah dana-dana judi yang kemudian melibatkan banyak pihak itu juga melibatkan orang-orang dalam dunia politik? Bukankah Pak Budi Ari sendiri dalam pertemuan tanggal 24 Juli 2024 dalam pembentukan Satgas Anti Judi Online mengatakan ada 1.000 anggota DPR dan DPRD kita terlibat judi online. Ada ratusan aparat penegak hukum yang terlibat. Bahkan dia mention ada 15 anggota di dalam kementeriannya juga terlibat. Lalu sekarang yang terlibat yang diumumkan oleh kepolisian adalah orang-orang dekat dari Budi Ari berdasarkan keterangan penjelasan Mas Islah. Dalam catatan kejahatan terutama judi karena berkaitan dengan sumber-sumber kejahatan lain, biasanya ketika kekuasaan baru muncul, ada upaya memindahkan kekuasaan pengelolaan judi online dari kuasa lama ke kekuasaan yang baru. Apakah pertemuan-pertemuan orang-orang penting di tengah Republik ini juga bicara soal itu? Ini sudah saatnya kami yang mengelola, Anda mundur, step back, ya, karena kami juga butuh dana 280 triliun, atau dana ini bahkan sudah terlibat dalam kasus-kasus pemilu sebelumnya. Kita ingat kisah Al Capone ya, bagaimana dia bisa dihentikan, bukan kemudian upaya penegakan hukum, tapi memiskinkan bisnisnya. Bayangkan kalau judi online-nya ada, tapi uangnya tidak pernah masuk bandar. Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Jadi ini problematika yang sebenarnya secara konsep pemberantasan sudah ada. Tinggal mau dan sudi melakukan atau tidak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita seolah-olah berdrama bahwa pertemuan Menteri Komdiji dengan DPR membahas ini semua, tapi tak pernah satupun anggota legislatif yang betul-betul ditangkap. Aparat yang menyampaikannya, aparat resmi. Kenapa kampung TikTok yang ditangkap hanya mencatut promosi judi online? Apakah hukum kita sampai sebegitunya? Begitu orang kecil cepat ditangkapnya, begitu orang besar kita semua berpura-pura seolah-olah tidak terjadi kejahatan.